sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya posisi duduknya diperbaiki dulu, duduk dengan sopan, dan apa yang ada di atasnya juga hanyalah alat tulis menulis yang tidak diperlukan mohon disingkirkan di dalam kelas dulu. Sudah aku. Sudah? Sudah. Oke, kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Halo Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Nah, itu pertama-tama Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan kehadiran kalian untuk mengikuti kegiatan layanan pada hari ini. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Saya. Kira-kira siapa yang berani? Saya laki-laki seorang imam. Sama dia yang sudah Imam ini. Dipersilakan. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa yang semoga apa yang telah kita Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang Ibu mau kita melakukan perkenalan dulu karena kan kita dulu saling mengenal. Perkenalannya yaitu pemberian nama, terus cita-cita dan asal atau tempat tinggal. Dimulai dari Ibu dulu ya. Ya Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Nurul Jennifer, biasa dipanggil Ibu Ain. Cita-cita Ibu menjadi guru. Tempat tinggal Ibu asal Ibu dari Gorontalo. Itu Fadila. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Muas. Asal saya dari di kota Tengas ini. Nah, cita-cita saya menjadi seorang guru. Iya, next. Perkenalkan, nama saya Andarsari. Saya berasal dari Bumi Kota Utara. Kota Utara. Amin. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Mariska Nisa Putri Muhammad. Saya berasal dari JDS yang di belakang kampus. Dan cita-cita saya menjadi pegawai BUMN. Amin. Next. Baik, perkenalkan, nama saya Ismail Sobrani. Saya bergerak di Sapa dengan panggilan Putra. Dan cita-cita saya adalah menjadi seorang pertama yang sukses saya raya dan bikin banyak duit sampai triliunan. Asal dari Asal saya dari Pawiyaman. Next. Oke, teman-teman, kenalin nama saya menjadi Tukar. Asal saya dari Gorontalo dan saya di Jakarta. Oke, sudah ya. Semuanya sudah saling mengenal. Ya. Iya. Kalian kita saling akrab. Nah, kira-kira sebelum kita masuk ke kegiatan, kira-kira ada nggak sih yang sudah tahu kita mau melakukan kegiatan apa? Belum, Bu. Oke, belum ada ya. Jadi Ibu perjelas sedikit bahwa di sini kita akan melakukan kegiatan layanan bimbingan kelompok. Teman-teman sudah tahu apa itu layanan bimbingan kelompok? Belum Ibu. Belum, Bu. Oke, jadi sedikit penjelasan dari Ibu bahwa bimbingan kelompok itu dia layanan bantuan yang diberikan kepada sejumlah individu
dalam suasana kelompok untuk membantu mereka memahami diri, mengembangkan potensi, serta mengatasi masalah melalui kegiatan diskusi, berbagai pengalaman dan belajar bersama, di mana dalam bidang karir, belajar, pribadi dan sosial. Nah, selanjutnya Ibu harap kalian dapat Ibu mau nanya nih, kalian datang ke sini dengan sukarela tidak? Sukarela Ibu. Sukarela ya. Iya. Aku harap kalian dapat sebentar dapat berperan aktif dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok, dan apa yang ingin kalian, pendapat kalian yang ingin kalian utarakan, silakan utarakan secara terbuka. Jangan ragu-ragu karena jangan takut salah, karena di sini kita belajar bersama-sama. Tidak ada yang akan salah. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan tahap dalam kegiatan ini. Yang pertama di sini ada 4 tahap. Yang pertama ada tahap awal yang sudah kita lakukan tadi, perkenalan, dan yang kedua ada tahap transisi, yang ketiga ada tahap kerja atau tahap inti, dan yang terakhir ada tahap penutup. Teman-teman sudah paham? Paham Ibu. Nah, Ibu lihat kalian ini kayaknya sudah mengantuk, ada yang merasa bosan. Ini Putra lagi sudah garuk-garuk kepala, mungkin dia sudah bosan ya. Gimana kalau kita lakukan ice breaking dulu? Boleh Ibu, ice breaking-nya kayak gimana? Ice breaking-nya kita duduk saja ya. Jadi teman-teman perhatikan Ibu di depan. Jadi ice breaking-nya seperti ini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Gulung-gulung, sambil tersenyum. Gulung-gulung, sambil tertawa. Jadi itu 3 kali ya, ada 3 tahap yaitu cepat, sedang, normal, netral, dan cepat. Iya. Ya, kira-kira siapa di sini yang mau memimpin? Ya, ini saya Ibu. Oke, kamu berdiri saja atau duduk? Ayo. Oke, duduk ya, duduk saja ya. Iya. Oke, mulai. Buka tutup. Oke, silakan Putra. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Hihi, digulung-gulung, sambil tertawa. Ha-ha, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Hihi, digulung-gulung, sambil tertawa. Jadi kalian terlihat sangat antusias ya mengikuti ice breaking tadi. Nah, dari penjelasan yang tadi sudah Ibu jelaskan, kira-kira di sini ada nggak sih yang ingin mengajukan pertanyaan? Ada yang ingin bertanya tentang kegiatan yang akan kita lakukan sebentar? Berapa menit Ibu? Oke, jadi kegiatan layanan bimbingan kelompok ini akan kita lakukan 50 menit ke depannya. Kegiatan apa itu? Bimbingan kelompok Putra. Sudah paham? Oke. Teman-teman sudah siap? Ya. Jadi Ibu harap kalian bisa berperan aktif ya. Ya. Berperan aktif dalam diskusi atau kegiatan sebentar. Ibu harap kalian
kalian dapat mengutarakan pendapat kalian secara terbuka, tidak ragu-ragu, dan sudah seperti yang dikatakan tadi bahwa di sini tidak ada yang salah. Di sini kita belajar sama-sama. Baik Bu. Oke, kegiatannya masuk pada tahap kerja. Nah, di sini Ibu akan memberikan layanan bimbingan kelompok dengan topik mengelola rasa takut terhadap bayangan masa depan. Teman-teman paham? Paham. Jadi topik ini Ibu ambil berdasarkan hasil asesmen atau hasil data yang telah Ibu berikan kepada kalian seminggu kemarin, di mana topik ini Ibu ambil karena dia cocok dengan untuk melakukan layanan bimbingan kelompok. Nah, untuk itu kira-kira Ibu mau bertanya dulu. Menurut kalian apa sih itu rasa takut? Ibu mulai dari Arbain dulu. Oke, apa itu rasa takut Arbain? Baik Ibu. Rasa takut itu adalah rasa takut. Iya, rasa takut itu adalah ketika kita mempunyai perasaan yang kayak yang muncul secara kayak khawatir, kayak emosi. Kalau seumpama saya itu sih Bu. Oke, baik. Next Andi. Rasa takut ya. Iya, rasa takut itu apa menurut Andi? Rasa takut itu menurut saya adalah suatu keadaan di mana saya itu muncul rasa cemas, emosi tidak stabil. Oke, next. Jadi saya rasa takut kayak kepikiran terus, terus tiba-tiba kayak dalam hati kepikiran terus baru kayak tidak tenang hati, jadi saya rasa takut. Oke, next Putra. Apa itu? Dan Bu, rasa takut? menurut saya rasa takut itu adalah emosi yang terjadi di saat kita merasa terancam. Kalau seperti ini. Kalau saya rasa takut itu adalah sebuah emosi yang kita mengalami sesuatu itu dengan ragu-ragu. Oke, jadi betul ya yang sudah Adika dikatakan bahwa rasa takut itu adalah emosi yang muncul ketika kita atau seseorang itu merasa terancam, khawatir atau tidak aman terhadap situasi, baik yang nyata maupun yang dibayangkan seperti yang dikatakan oleh Nisa tadi. Nah, sedikit penjelasan dari Ibu, rasa takut itu sebenarnya dia memiliki fungsi melindungi diri dari bahaya. Namun jika berlebihan dia dapat menghambat perkembangan pribadi dalam kehidupan belajar. Nah, rasa takut itu sering muncul ketika menghadapi ketidakpastian, kegagalan, penolakan, atau tekanan dari lingkungan. Di mana rasa takut itu juga dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang seperti menjadi ragu, menarik diri, atau kehilangan keberanian untuk mencoba. Nah, tadi kan kalian sudah mengetahui apa rasa takut. Sekarang Ibu mau bertanya lagi. Kira-kira di situasi yang situasi apa yang membuat kalian itu merasa sangat takut? Saya, Bu. Oke, dari Armain dulu. Kegagalan ini Bu untuk mendapat Situasi. Oh ini Bu, situasi kayak ketika saya apa dulu namanya melamar pekerjaan Ibu. Nah, pasti itu situasinya saya sangat gugup. Apakah bisa saya nanti lolos dalam pekerjaan tersebut seperti itu. Jadi itu situasi yang membuat saya sangat takut Ibu. Takut nanti orang lain kecewa, takut mengecewakan juga Ibu. Oke, next Andi. Situasi yang membuat saya takut kemudian saya melakukan kesalahan, takut dalam pekerjaan, takut bos, takut
baca expert. Oke, Anissa? Kalau saya sih saat mau ujian, Ya, itu memang ujiannya, saya itu kayak takut sekali akan mau ada ujian, takut akan nilainya, malah tidak bisa menjelaskan apa yang ditanya oleh dosen, kayak ujian lisan itu. Kalau ujian tulisan tidak bisa menulis apa yang dipikiran. Ya. situasi apa yang pernah membuat kita itu merasa sangat takut pada situasi apa? Seperti ada kata-kata tadi pada saat ujian, atau seperti yang dikatakan oleh orang lain, selama pekerjaan. Kalau dari Kupran sendiri, saat menghadapi ujian itu, jadi saya tidak takut. Sama kayak Kalau saya itu situasi pada saat turnamen itu, jadi saya takut membuat kesalahan, jadi teman-teman tahu ngeblend saya untuk ya begitu. game ya. Oke, tepuk tangan dulu. Berani mengutarakan pendapat kalian. Nah, sedikit penjelasan dari Ibu, di mana setiap individu itu dia memang memiliki sumber ketakutan yang berbeda. Namun beberapa situasi yang umum menimbulkan rasa takut itu perlu kalian ketahui, antara lain itu dia ada yang pertama takut gagal dalam pendidikan atau pekerjaan, sudah seperti yang dikatakan Arbain tadi, dan juga takut tidak mampu memenuhi harapan orang tua, takut ditolak atau dibandingkan dengan orang lain, takut membuat keputusan yang salah seperti yang sudah dikatakan oleh Rini tadi juga, dan takut menghadapi perubahan besar dalam hidup, takut tidak sukses atau tidak memiliki masa depan yang jelas, di mana situasi tersebut dia sering membuat seseorang merasa cemas karena mereka belum mengetahui hasil yang akan terjadi. ya, Kira-kira menurut kalian, tadi kan kalian sudah memberikan situasi yang menimbulkan rasa takut. Nah, kira-kira penyebab dari rasa takut kalian itu kira-kira apa? dari dalam diri Ya, dari dalam diri kalian. Pikiran juga Ibu. Oke, jadi Kan anak lain juga dari Iya, iya, iya. Iya. dan Putra? karena ada teman itu. Oke, boleh dari Ray? Kalau saya tahun juga seperti setelah dan zaman berteman. Oke, jadi betul apa yang sudah dikatakan oleh teman-teman tadi, tidak ada yang salah. Ibu sedikit meluruskan bahwa rasa takut itu dia juga dapat muncul karena berbagai faktor. Misalnya seperti kurangnya kepercayaan diri. Dia takut karena dia kurang kepercayaan diri, pengalaman buruk atau kegagalan sebelumnya, pola pikir negatif dan tekanan sosial dari keluarga, teman, atau dari lingkungannya seperti yang sudah dikatakan oleh Rini tadi, dari teman-temannya, dan minimnya informasi atau persiapan untuk menghadapi situasi tersebut. Nah, dari yang tadi sudah kita bahas, selanjutnya Ibu mau bertanya nih, kira-kira apa sih dampak dari rasa takut yang kita hadapi itu? Dari Rin dulu, silakan. Dampak rasa takut itu. Ya bisa membuat kita depresi, Ya, bisa membuat kita stres, dan mana kan yang saya pernah katakan tadi, yang saya katakan tadi kan ketika saya rasa takut itu pada situasi turnamen itu. Jadi ketika kita melakukan kesalahan pasti kita depresi lah. ya. Dan juga itu menurut itu saya kalau itu kan merasa bersalah kayak orang itu gara-gara saya tim saya jadi kalah. Oke, silakan dari Putra. Kalau saya dapat dari rasa takut itu biasanya membuat kita menjadi kepercayaan tidak fokus pada hal yang akan kita lakukan.
dampaknya itu Iya, kegiatanmu terjadi apa? cemas ke Cemas seperti itu. Saya Oke. merasa cemas kalau sudah mulai takut kayak maaf ya saya itu rasa takut itu cuma sedih dan sedih gitu. Oke, dari Andi, Dampak pengalaman kamu dan dampak dari rasa takut itu apa? dampak dari rasa takut itu kalau kejadian kalau saya cara memprediksi. Kalau dia terlalu takut ya sendiri ya, maka kan memprediksi kita akan kuat diremehkan oleh orang lain, memikirkan oleh orang lain. Next, dari Arbani terakhir. Dampak dari rasa takut itu apa? Baik, dampak dari rasa takut itu yang terjadi adalah nanti kita bisa depresi, nanti mental kita akan terganggu, dan kita bisa mengakibatkan nanti kalau orang yang sudah rasa takut itu sangat berat, dan bisa menyebabkan orang akan membunuh diri. Nah, tahan dulu. Jadi betul apa yang sudah dikatakan oleh teman-teman sekalian, kalian tidak ada yang salah bahwa dampak rasa takut itu dia jika sedikit meluruskan, jika dikelola dengan baik, rasa takut itu dapat membantu kita untuk menjadi lebih waspada, berhati-hati dan mempersiapkan diri lebih matang. Namun apabila rasa takut itu muncul secara berlebihan seperti yang dikatakan oleh Alisa dan tadi secara berlebihan dan terus-menerus, hal itu dapat memberikan dampak negatif. Nah, dampak negatifnya itu antara lain seperti cemas berlebihan, di mana kalian akan merasa takut yang tidak terkendali, di mana dapat membuat kalian terus-menerus merasa khawatir terhadap berbagai kemungkinan buruk, bahkan sebelum hal terjadi, di mana kecemasan berlebihan itu dia dapat mengganggu ketenangan pikiran dan membuat kalian untuk sulit merasa nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Selanjutnya dia ada dampak sulit berkonsentrasi, di mana ketika kalian merasa dipenuhi rasa takut, pikirannya kalian itu cenderung fokus pada hal-hal yang menakutkan, sehingga sulit memusatkan perhatian pada tugas, pelajaran, atau pekerjaan. Akibatnya itu produktivitas dan hasil belajar kalian itu dapat menurun. Selanjutnya ada dampak menurunnya motivasi, di mana rasa takut yang besar itu dia sering membuat seseorang merasa pesimis dan kehilangan semangat untuk mencoba. Kalian akan cenderung berpikir bahwa usaha yang dilakukan akan berakhir dengan kegagalan, sehingga motivasi untuk berkembang menjadi lebih berkurang. Selanjutnya ada dampak menghindari tantangan, di mana seseorang yang terlalu takut biasanya memilih menghindari situasi baru atau tantangan karena khawatir gagal atau kecewa. Padahal menghindari tantangan itu dia dapat menghambat perkembangan diri dan membuat seseorang kehilangan banyak kesempatan berharga. Selanjutnya ada dampak pada rendah diri, di mana rasa takut yang berlebihan dapat membuat individu untuk bisa melakukan kemampuan dirinya sendiri. Dia tidak percaya diri dengan dirinya sendiri, dia merasa tidak cukup baik, kurang mampu, atau tidak pantas dibandingkan orang lain, sehingga kepercayaan dirinya itu menurun. Yang terakhir ada sulit mengambil keputusan, di mana ketakutan terhadap risiko atau kesalahan sering membuat seseorang bingung dan ragu dalam menentukan pilihan. Akibatnya kalian itu bisa menunda keputusan penting atau bahkan tidak berani memutuskan sama sekali. Nah, selanjutnya cara mengelola rasa takut. Kira-kira dari kalian sendiri, bagaimana cara kalian untuk bisa mengelola rasa takut kalian? Mulai dari siapa dulu nih? Cara. Oke, silakan dari Citra. Yang pertama mengatur nafas. Oke, Terus yang tiga diri bahwa semua akan baik-baik saja. oke, baik. Next, dari Andi silakan. Pertama, coba mengatur emosi. Ya, Pertama dengan minum air. Kalau saya ada
Kemudian saya mencari orang-orang yang berpotensi menambah emosi saya. Saya lihat diri seperti itu. Ya. Oke, dan Nisa? Kalau saya mengatasi rasa takut itu, saya meyakinkan saya diri sendiri bahwa semuanya kan terlewati. Ini hanya kali ini saya tidak terlalu takut, tapi tetap sih ibu trauma pikir terus ya, walaupun pas di kondisi itu kayak tadi tuh saya mau ujian itu pas di kondisi itu ternyata tidak sama dengan yang telah pikir. Oke, selanjutnya Bayin, silakan. Cara Jadi mengelola mengelola takut yang pertama adalah cari bagian diri ya. atau bermeditasi, kemudian tarik nafas atau pernapasan. Kemudian ketika sudah mulai belajar itu, kemudian memfokuskan masuk dulu terhadap ketakutan tersebut, bagaimana saya harus bangkit, saya harus pulang. Terakhir, Bayin. Kalau saya dalam mengalami itu sama saya mengatur nafas. Nah, Dari itu kita bisa ya meditasi, ya kita ya mengatur nafas dan juga tidak memikirkan sesuatu yang berbeda seperti itu. ya, tepuk tangan, Bayin. Ya, memang betul apa yang sudah dikatakan oleh pemimpin sekalian bahwa cara mengelola rasa takut yang telah kalian utarakan itu memang betul. Sedikit penjelasan dari Ibu, di mana mengelola rasa takut itu dia berarti belajar memahami, menerima, dan mengendalikan rasa takut agar tidak menguasai diri atau lain. Iya. Nah, Ibu ada beberapa cara agar kalian bisa mengelola rasa takut kalian. Di mana yang pertama, kalian bisa mengenali apa yang membuat diri kalian takut. Nah, langkah pertama adalah kalian harus memahami sumber rasa takut tersebut. Di mana kalian perlu bertanya pada diri sendiri, kira-kira apa sih yang sebenarnya saya takutkan? Dengan mengenali penyebabnya itu, rasa takut yang kalian rasakan itu akan lebih mudah dipahami dan lebih cepat diatasi. Yang kedua, kalian bisa mengubah pikiran negatif menjadi lebih realistis. Oke, dimana seringkali rasa takut itu muncul karena pikiran buruk yang berlebihan. Oleh karena itu, penting untuk kita mengganti pikiran seperti saya pasti gagal. Kita harus mencoba mengganti kalimat itu menjadi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Nah, di mana di situ kita bisa berpikir realistis untuk membantu seseorang melihat situasi dengan lebih tenang dan objektif. Yang ketiga, di mana kita lebih silakan Andi. Intinya ditutup ya. Yang ketiga, di mana kita bisa fokus pada solusi, bukan hanya pada masalahnya saja. Di mana daripada terus memikirkan hal yang ditakuti, kita perlu menyalurkan energi untuk mencari jalan keluar. Misalnya jika takut gagal ujian, seperti yang dikatakan Anissa tadi, Anissa harus fokus. Anissa harus lebih fokus lagi belajar, lebih giat daripada terus memikirkan kemungkinan untuk tidak mendapatkan nilai yang rendah atau tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, tidak sesuai. Nah, yang keempat, kalian bisa menyusun langkah kecil untuk menghadapi ketakutan, di mana menghadapi rasa takut tidak harus sekaligus dalam langkah besar. Kalian bisa memulai dari tindakan kecil yang realistis dengan keberhasilan kecil yang bertahap, seperti diri akan tumbuh dan ketakutan perlahan berkurang. Selanjutnya ada meningkatkan kemampuan dan persiapan diri, di mana rasa takut itu dia sering muncul karena merasa tidak siap. Dengan belajar, berlatih, dan mempersiapkan diri lebih baik, kalian akan merasa lebih yakin dalam menghadapi situasi yang menakutkan. Persiapan yang matang dapat mengurangi kecemasan. Nah,
Selanjutnya, jadi dari penjelasan dan diskusi yang telah kita lakukan, kalian sudah paham? Paham Ibu, Oke. paham. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Ibu tapi izin Ibu teman saya yang diskusi. Dan Bapak Bu nantinya menyusul untuk mengisinya Bu. Baik, silakan. Tetap di ini gitu ya. Itu sembarang dulu itu saya mau bertanya dong. Boleh enggak? Boleh. Apakah semua orang itu mempunyai rasa takut atau bagaimana? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Tapi sebelum menjawab itu, Ibu mau memberikan dulu cara untuk mengerjakannya. Jadi di situ kalian Ibu sudah bagikan LKPD ya. LKPD itu adalah gambar tiap peserta didik yang dimana dari identitas kalian harus menulis nama, kelas, tanggal layanan, dan topik layanan. Dan di situ kalian juga akan mengisi keterampilan absen. Ada situasi di situ yang akan kalian isi. Nah, sambil menjawab LKPD yang diberikan, tadi kan teman kalian ada yang bertanya, apakah semua orang itu mempunyai rasa takut? Kira-kira dari kalian ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Oke, Iya, Bu. silakan Anissa. Kalau dari saya, semua orang itu pasti punya rasa takut karena namanya juga manusiawi. Pasti ada rasa takut. Dan juga kalau tidak punya rasa takut, mungkin DP tingkat kepercayaan diri itu lebih sih kalau dari saya. Mungkin ada teman-teman lain yang Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan? Dari Andi, Putra. Oke, Putra silakan. Kalau dari Oke, Putra. dari beberapa jurnal yang saya baca, ada orang-orang yang memang tidak memiliki rasa takut sama sekali Bu. Itu bukan karena mereka memang tidak punya rasa takut, tapi ada bagian otak kecil mereka yang bermasalah. Ada yang lain? Dan kalau saya tidak semua orang pasti punya rasa takut. Kalau dari penjelasan ini dari saya, kalau dari penjelasan tadi itu ada satu bentuk klasifikasi yang ya rasa takut, tapi karena dia mau tidak orang sekitar yang dia itu di tahunnya dia tidak tahu saya memberikan rasa takutnya. Nah, dia bisa menunjukkan rasa takutnya itu. Itu dia yang tidak tahu, tapi dalam hati nanti ada orang takut Iya. orang punya karena tidak mendengarkan orang takut. Takutnya tidak diperlihatkan secara Dinyata. ya, secara nyata. Mungkin dari kerasannya itu dia deg-degan, tapi dia tidak memperlihatkan kepada teman-temannya. Sudah bilang saya tidak takut, karena dia tahu dia ada di depan. Takutnya ini ada seorang yang sendiri. Ya. Dari Arbain ada? Nggak ada Bu. Dari Arbain Sudah dijawab Bu sama mereka. Oke. Nah, sedikit meluruskan juga Rain, betul yang sudah dikatakan. Nah, ya teman-teman, jika ada yang sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, sudah Ibu. Sudah Bu. oke. Sambil Ibu mengumpulkan, Ibu juga menjelaskan ya pertanyaan dari memang semua orang itu Rain dia mempunyai rasa takut. Pada dasarnya rasa takut itu dia adalah emosi dan alami
Dari situ Ray sudah paham? Oke. Nah, sekarang ibu mau. Nah, dari pembahasan tadi yang telah kita lakukan, kegiatan yang tadi kita lakukan, kita sudah masuk pada bentuk. Kira-kira di sini. Nah, ibu mau kalian memberikan jadi kan tadi Rain kan sudah bertanya, kira-kira dari teman-teman yang lain mesti ada yang ingin bertanya lagi. Saya ibu. Oke, silakan Anissa. Menurut ibu apa sih solusi untuk mengatasi rasa takut itu? Kalau menurut ibu ini. Menurut ibu, Kalau misalnya ibu merasa takut, Iya. apa yang harus diterapkan dalam oke, jadi kalau menurut ibu solusi yang ibu, kalau misalnya ibu datang merasa dalam kondisi ibu merasa takut, nah kondisi yang sering diterapkan dalam solusi yang ibu terapkan dalam diri ibu yaitu pertama kan ibu di sini kan profesi ibu kan guru, jadi ibu itu harus bisa berkomunikasi di depan anak-anak dan tampil percaya diri. Nah, ada di mana situasi yang ibu itu kayak takut untuk menghadap dengan anak-anak, di mana ibu caranya itu ibu memegang benda agar rasa takut ibu itu bisa lebih berkurang lagi. Seperti ibu bisa memegang pulpen atau benda-benda yang bisa menghilangkan atau bisa menghilangkan rasa takut ibu. Seperti itu Anissa. Baik ibu, bisa dipahami. Terima kasih Bu. Dan teman-teman lain, apakah masih ada pertanyaan? dari saya. Seperti Mengelola jadi kan anak itu kita tidak bisa mengelola rasa takut yang menyebabkan mungkin banyak cara yang dijelaskan dalam mengelola rasa takut ini. Kalau mungkin saya mau tanya ke teman-teman aja sih, jadi kira-kira bagaimana cara mengelola rasa takut yang dalam situasi bisa saya sudah benar-benar mungkin itu juga saya jadikan saya bukan saya merasa takut juga itu akan menjadikan sendiri saya menjadikan contoh. Nah kalau saya mau tanya teman-teman di sini kira-kira dalam menangani hal itu apa sih yang teman-teman silakan itu dari dulu kira-kira. Menurut saya, pada saat saya mengelola kesempatan saya itu pada saat ketika saya turnamen, yang mana ketika saya membuat kesalahan itu, saya kan ada rasanya takut. Baru waktu itu ketika saya fokus untuk tetap bermain, dan juga yang mana ketika saya melakukan kesalahan itu, saya termotivasi lagi untuk meninggalkan tugas saya bahwa oke, saya takut, dan dimana saya harus memperbaiki tempat itu atau rasa saya bersalah itu. Dimana saya melakukan suatu hal, saya membuat suatu gerakan yang bisa mengubah dari kekalahan itu menjadi sebuah kemenangan. Itu seperti itu. Kalau dari saya mengelola rasa takut saya itu saya terus memotivasi bahwa rasa takut itu hanyalah bagian dari emosi kita yang merasakan takut. Jadi saya selalu berkata pada diri saya, ini bukan situasi yang akan terjadi semua saja. dari apa ini? Dan Cara mengelola. mengelola kalau saya sendiri, saya itu biasanya lebih ke kalau sekarang saya kan berdiam diri, terdiam dulu, tarik nafas, dan kemudian melakukan hal-hal yang membuat pikiran itu menjadi rileks, membuat perasaan saya itu menjadi lebih netral lagi.
saya bisa kalau kayak satu biasa menggunakan hal itu kemudian minum air putih, kemudian setelah itu Nah, Anissa, Kalau saya dulu kalau saya takut, saya cuma bagian sih bagian diri, tapi yang bagian kayak tanduk kayak sebelumnya sudah bisa fokusnya. Padahal teman saya kenal juga pasti akan nggak tahu, cuman dia kayak kelihatan tenang, apa itu mungkin ada dia pahami atau apa sekali. Jadi karena kalau saya itu kemudian bilang kalau kita kalian jadi ya udah saya jadi semua sabar, memperhatikan kalau dia dulu. Dan tadi gimana? Dia Udah menurut Andi iya. Menurut saya terhadap saya karena ternyata dari video ini saya mendapatkan banyak sekali pemahaman tentang bagaimana cara teman-teman dalam mengatur rasa takutnya teman-teman dalam menghadapi situasi. Kalau dari ibu tadi kan berbeda, membalikkan lagi kayak jadi kan motivasi kan ya. Nah, kalau Putra tadi motivasi dulu, terus lebih ke sana. Ini tidak lebih naik. Kalau Anissa tadi lebih kalau ada ya melihat situasi sekitar. Kalau teman senang itu harus coba berpura-pura tenang. Kalau baik tarik nafas, relax, kalau tenang, minum air. Yang ternyata teman-teman itu menjadikan salah satu referensi saya untuk ketika saya merasa takut atau cemas. Terima kasih untuk teman-teman sudah menyampaikan yang perlu mendapat pembahasan saya adalah nanti mengatasi itu. Oke, baik Bu lihat kalian ini dalam kegiatan ini sudah sangat paham ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan Nah, sekarang Ibu mau kalian membagikan kesimpulan dari apa yang telah kalian dapati dari kegiatan hari ini. Kira-kira mulai dari satu deh. Oke, dari Andi silakan. Oke, dari kesimpulan kita pada kegiatan hari ini yang mengenai cara mengatasi keteraturan dunia kerja. Banyak sekali ya pertama informasi dapatkan bersama dalam cara mengatasi rasa takut dari teman-teman. Itu menjadikan saya referensi baru untuk cara mengatasi rasa takut. Kemudian tips and trick, kemudian apa lagi ya? Banyak sih. Oke, next dari Albain. Oh, kesimpulan apa yang kamu dapati dari kegiatan ini? jadi kesimpulannya adalah bagaimana cara kita bisa mengatasi rasa takut itu dengan suatu kesan yang untuk kita mengalami rasa takut. Kalau dari saya itu kesimpulannya, jadi saya mendapatkan dari materi yang kita berikan, saya mendapatkan banyak wawasan pengetahuan tentang mengatasi rasa takut, tentang bagaimana kita harus mengelola rasa takut itu sungguh dan juga masalah itu. Next, Putra. Kalau dari saya Ibu, dari materi yang sudah diberikan, akhirnya saya tahu ternyata dari kalian ada cara yang masing-masing dan mungkin akan saya implementasikan untuk diri saya sendiri untuk mengalami. Kalau saya yang saya dapat itu ya teman-teman juga belum memiliki rasa takut, dimana juga kita juga mendapati bahwa cara kita mengatasi rasa takut itu seperti apa ini. Nah, sedikit tambahan juga dari Ibu bahwa kalian harus bahwa kalian perlu tahu rasa takut itu bukanlah sesuatu yang harus dihindari, karena dalam keadaan yang wajar itu rasa takut dapat membantu kita untuk menjadi lebih waspada, berhati-hati dan untuk mempersiapkan diri dengan yang baik. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian lembar evaluasi hasil. Silakan kalian kerjakan. Poin, tolong bagikan nanti. Waktunya Ibu berikan 3 menit saja ya, cukup. Oke, untuk kalian diminta untuk mengisi identitas, ada nama, topik layanan, tanggal layanan. Jika ada yang sudah lupa dengan topik layanan,
sesuai dengan petunjuk yang sudah tertulis di lembaran itu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Waktunya tinggal Sudah itu. lagi. Oke. Ada yang sudah? Terima Sudah, Bu. kasih. Bu, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Nah, sekarang Ibu mau minta kalian untuk memberikan kesan dan pesan. Jadi ini dari Ray dulu, kesan, Putra pesan, Insa kesan, Andi pesan, dan Bayin. Oke, silakan dari Ray. Saya tadi Ya. oke, kalau saya pesan saya layanan ini sangat menarik dan juga bagus untuk saya karena relevan dengan pribadi saya sendiri karena ya karena saya karena itu relevan dengan saya. Oke, next Putra. Saya berharap kedepannya Ibu bisa memberikan hal yang seperti ini lagi agar saya bisa lebih tahu bagaimana cara saya untuk mengontrol perasaan saya. Amin. Pesan dalam layanan bimbingan kalau ini dengan konselornya Ibu, jadi saya lebih kalau aku konseling jadi lebih menarik. Oke, next. Pesannya semoga sama dari Putra semoga Ibu bisa melakukan pelayanan seperti ini kembali dengan seperti yang lebih relevan dan sekarang mendapatkan ilmu baru yang sudah kami dapatkan di Misalnya dari sana kita ada berbeda teman-teman. Saya sampaikan dengan layanan pada hari ini sangat kasih dulu, apalagi di pembahasannya yang teman-teman sekarang sangat asik dan super aktif. Semoga nanti bisa bagi kami mas. Oke, sedikit pesan dari Ibu juga. Semoga apa yang telah kita dapati di kegiatan ini dapat kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Untuk itu, jika ada yang ingin melakukan atau ingin memberikan saran atau ingin menyampaikan permasalahan yang dialami, Ibu bersedia, kalian bisa mendatangi Ibu di lantai 204 di ruangan Ibu. Untuk itu Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian karena kalian sudah berperan aktif dan sudah bisa hadir dalam mengikuti kegiatan pada hari ini. Ibu berharap apa yang telah kita dapati dalam kegiatan ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, untuk itu kita tepuk tangan dulu. Nah, untuk itu karena kita awali dengan berdoa, maka kita tutup dengan berdoa dulu. Kira-kira siapa yang berani? Oke, Andi silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara atau kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk dengan berdoa berdoa dipimpin dan berdoa dimulai dengan menurutkan saya berdoa dimulai. Amin. Ya, selesai. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat hari ini bisa bermanfaat ya untuk kedepannya. Amin. Nah, untuk itu Ibu akhiri. Terima kasih banyak kepada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.